Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kitab Madkhal ila Tasawuf al-Islami di CD Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah Hafizallahu Ta'ala Hifzan Kamila. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sidina Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, yang merupakan makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa, paling terpercaya, paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua sahabat, tabi'in dan semua aulia, dan Sayyidina Maulana Imam Hussein. Kita sekarang berada di samping Sayyidina Maulana Imam Hussein wa silsilati sadati syashiliyah wa Sayyidina Maulana Imam Nuruddin dan semua umat Islam, muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di fas fil aurat wal ahzab inda sadati sufiyah. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi amdadihi fid dharain amin. Faslun fil awrad wal ahzab inda sadati sufiyah. Lamma fassalna al-kalama fi dhikri bi shaklin 'ammin alladhi huwa min arkani at-tariqi wa bayyana fadlahu wa adillatahu wa ta'arradna li jumlatin min al-fawaid al-muta'alliqati bi ba'di hadhihi al-adhkar la siyama as-salatu was-salam ala khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kana minal munasibi an nantakila minal ammi ilal khas. Fal amru bizikri huwa amrun mutlaqun likafatil muslimin. Lakinna man arada an yattakhidahu sabilan muwassilan ila Allah fa alayhi bil mudawamati wal mujahadati wa huwa tariqut tasawuf. Walizalika faqama as-sadatu as-sufiyatu bitartibi ma yusamma bil awradi wal wadha'ifi wa kadhalika al ahzab wa huwa ma nufassilu al kalama fi ma yali. Jadi syukran. Al-aurat wal ahzab inda sadati sufiyah. Al-aurat dari warada yaridu. Al-aurat yaitu bacaan yang dibaca oleh seorang murid atau yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jadi setiap hari dia punya wirid. Oleh karenanya itu disebutkan dalam hadis, jadi yang bagi likulli muslim ayakuna lahu wird. Jadi semestinya seorang muslim punya wird. Apakah itu berupa bacaan Al-Quran atau zikir atau doa atau belajar. Sebagai seorang mahasiswa semestinya salah satu wiridnya adalah belajar setiap hari. Setengah jam, 15 menit, yang penting itu tiap hari. Itu sebagai wirid seorang pelajar. Itu wirid. Jadi bacaan yang dibaca setiap hari oleh seseorang berupa zikir, doa, bacaan Al-Quran, salawat, salat tahajud, belajar, apa saja
yang sifatnya amalan-amalan harian. Al-Ahzab itu adalah sejumlah wirid tertentu. Itu namanya hizb. Sama dengan kalau kita membaca Al-Quran dari hizb, ada hizb. Itu jadi mulai dari surat ayat ini sampai ayat ini namanya hizbul. Itu hizb. Ada ini juz, lebih panjang lagi namanya juz, ajza. Jadi hizb ini adalah doa atau wirid bacaan tertentu, bacaan tertentu. Seperti ada doa, ada ayat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ditambah dengan selawat. Kumpulan ini disebut dengan hizb, ahzab. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zikir dan selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum, itu berlaku untuk semua umat Islam. Di sini akan Maulana menjelaskan secara khusus bagi yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau menempuh cara khusus, bukan cara umum, yaitu dengan masuk dalam tarekat tasawuf yang kita kenal dengan wirid khusus. Awalan al-awrad. Fa amma al-wirdu inda as-sufiyati fa huwa ma yudawimu alayhi al-muridu min adhkarin bis-sabahi aw bil-masa'i bitalqin asy-syaikh lahu imtisalan liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Walizalika yahrisu as-sufiyya 'ala al-mudawamati 'ala zikrillah duna inqita'. Jadi wirid ini yang dibaca oleh para ulama sufi itu tanpa putus. Jadi ada wirid pagi sore. Nanti kita akan jelaskan, kita umpamanya dalam Syashilia azkar sabah wal masa, itu bacaan wirid pagi sore. Ada al-asas, ada musabbaat, ada al-wazifah sarukiyah, ada hisbul bah dan sebagainya. Ini dibaca pagi sore. Ini disebut dengan wirid. Wirid yakni amalan yang dilakukan terus menerus tanpa putus. Bahkan yang meninggalkan wiridnya itu dia kada. Seperti disebutkan dalam hadis, man kana lahu wirdul lail, man fatahu wirdul lail kadaha bin nahar. Yang lewat wirid malamnya itu dikada di waktu siang. Man fatahu wirdun nahar kadahu bil lail. Yang melewatkan wirid siang itu dikada waktu malam. Karena wirid ini semestinya tidak boleh ditinggalkan. Itu tidak boleh ditinggalkan karena akan ada keterputusan nur atau berkah atau manfaat kalau terputus. Jadi ibaratnya mata rantai itu, kalau terputus maka tidak ada warid yang masuk. Jadi ibaratnya kalau petani itu setiap hari harus ke kebun, itu merawat, mengairi pertanian dan sebagainya. Kalau setelah selesai panen kemudian ditinggalkan selama sebulan 2 bulan, maka pertanian ini akan kembali tidak subur, tidak diurus. Tentu tidak ada penghasilan karena ditinggalkan. Sama juga dengan wirid, kalau diamalkan itu akan ada nur yang masuk, ada ilmu yang masuk, ada berkah yang masuk. Kalau tidak dibaca maka tidak ada, terputus. Olehnya itu para ulama tasawuf sangat optimis untuk membaca wirid setiap hari. Itu amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, afdalul amali adwamuha wa in qalla. Wa tutlaqul awrad ala maltazamahu al-murid wa dawamaha alaihi mimma lahu waqtun muayyanun, sawa'un kana al-adhkar aw ad-du'a aw qira'atul Qur'an aw at-tafakkur, kama sabaqa wa bayyana anna min
man assasa min at-tariq ususit tariq. min ususit tariq az-zikru wal fikru. Jadi wirid ini adalah bacaan murid itu dalam waktu tertentu setiap hari. Setiap hari dia tidak tinggalkan untuk menjaga dirinya dari umpamanya musibah yang terjadi saat sekarang ini. Jadi kita sekarang hidup di zaman musibah sama fitnah. Untuk keluar dari masalah seperti ini, seorang harus punya wirid untuk membentengi diri. Kita punya banyak masalah dalam kehidupan. Untuk mengatasi masalah seperti ini, seseorang harus punya wirid. Itu. Jadi kegelapan yang akan datang itu akan berhadapan dengan nur wirid yang kita baca, sehingga bisa menolak bala atau musibah atau kesusahan yang kita alami. Itulah sehingga ulama-ulama tasawuf sangat optimis untuk membaca wiridnya dan tidak meninggalkannya. ولكل طريق من طرق الصوفية ملتزمته من أذكار يلتقاها المريد عن يتلقاها المريد عن شيخه وهكذا وجميعها مقيد بالكتاب والسنة. Jadi semua tarekat tasawuf punya wirid tertentu sesuai apa yang diwarisi dari gurunya. Kemudian dari gurunya sampai kepada Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ini disebabkan karena kondisi murid. Jadi kondisi mahasiswa atau para pelajar atau murid menyebabkan para masyayikh ini berijtihad untuk membuat wirid khusus. Setiap zaman itu punya kondisi dan keadaan tertentu. Jadi kondisi dulu beda dengan sekarang. Kondisi dulu tidak ada HP, tidak ada internet, tidak ada pasar dunia yang terbuka, dan kendaraan masih susah, sehingga para murid-murid ini dibebankan wirid yang panjang-panjang dan mulasama dengan syekh. Kemudian cocok dengan wirid tertentu, yaitu gelombang kehidupan tidak begitu susah, maka punya wirid tertentu. Sekarang ini dunia berubah, jadi terjadinya pasar bebas, internet, kemudian dunia terbuka, punya banyak kesibukan. Semua ini membuat orang malas dan sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Olehnya itu para masyayikh berijtihad bagaimana membuat wirid yang sesuai dengan orang yang ada pada kondisi sekarang. Itu tidak bisa panjang-panjang. Karena kalau kita kasih panjang-panjang, itu tidak ada yang bisa baca. Karena HP saja itu 3-4 jam dilayani per hari. Mana mau pergi jalan-jalan, mana ada tamu dan sebagainya. Makanya mereka ini susah untuk konsisten, iltisam membaca wirid, ke masjid, ke rumah baca wirid, baca Al-Quran dan sebagainya. Susah seperti itu untuk kondisi sekarang ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam wirid. Juga dalam fikih demikian. Jadi hukum ini berubah karena 4 hal. Tagayyurul ahkam bitagayyuri al-ashhas wal azman wal amkina wal ahwal. Itu. Apa yang dianggap dulu haram bisa jadi mubah sekarang. Kondisi berubah. Itu. Dulu yang namanya kahwa itu haram. Nah, sekarang orang mubah yang namanya kahwa. Itu. Sebelumnya orang merokok itu mubah saja, shisha itu mubah. Itu. Syekh Al-Fadani rahimahullah taala ketika hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan hadis, karena shisha ini merupakan pembersih hati dan bisa menambah semangat hidup karena terbuat dari apel dan hal-hal yang bisa membersihkan di dalam hati. Sekarang sudah diganti. Bukan lagi hal-hal yang membersih, tapi hal-hal yang mengotori dan menghilangkan akal. Sehingga ulama sepakat bahwa merokok itu haram. Rokok atau shisha itu haram. Itu karena kondisi berubah, manusia berubah, keadaan berubah dan sebagainya. Wirid juga demikian. Itulah sebabnya setiap tarekat punya wirid yang berbeda-beda. Melihat muridnya masing-masing.
Kondisi Mesir tentu beda dengan kondisi Indonesia. Di Indonesia beda dengan kondisi di Amerika. Di Amerika beda dengan kondisi di Saudi. Semua ini akan mempengaruhi bacaan atau cara berpikir masing-masing. Namun semuanya itu tidak keluar dari rel atau bungkusan Al-Quran dengan hadis. Itu tidak keluar. واختلاف الترك في مشاربهم وفي تنوع أورادهم إنما يختلف باختلاف الأحوال بين المريدين ويوفق الله عز وجل كل مريد لما يناسب حاله ولما يجد فيه قلبه ويشبه ذلك اختلاف أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في امتثالهم للذكر وللعبادة. Jadi semua perbedaan ini karena perbedaan murid itu sendiri. Jadi setiap guru, murabbi, mursyid kamil itu akan melihat murid-muridnya. Jadi keadaannya murid-murid ini seperti ini. Ada yang disibuk di perkantoran, ada mahasiswa, ada dosen, ada petani. Semuanya itu diperhatikan dan khususnya kondisi sekarang ini. Itu akan menyebabkan perubahan zikir, wirid bagi setiap orang. Jadi dilihat kondisi masing-masing. Bahkan setiap murid dalam syasyidah umpamanya ada mungkin yang wiridnya selawat, ada yang wiridnya zikir, ada wiridnya salat tahajud, ada yang wiridnya bersedekah, ada wiridnya belajar, ada yang wiridnya sedekah dan sebagainya, sesuai apa yang didapati oleh dalam hatinya, sesuai kecenderungan hati masing-masing. Ketiga, menyelesaikan tahap-tahap asas, menyelesaikan dasar-dasar wirid, itu nanti akan ada penentuan wirid setiap masing-masing. Sama dengan sahabat, bahwasanya sahabat ridwanullahi alaihim ada yang wiridnya itu 400-300 rakaat salat setiap hari. Ada 700, ada 1000 rakaat setiap hari. Itu minimal 100 rakaat salat itu wiridnya. Ada yang khatam Al-Quran sekali sehari, sekali semalam. Itu ada yang wiridnya jihad, makanya ada sahabat setiap ada jihad selalu ada di jihad. Ada yang salat tahajud, ada yang bersedekah dan sebagainya. Kenapa? Kecenderungan hati seseorang berbeda-beda. Itu kesiapan seseorang berbeda-beda. Itu dipengaruhi tajalliyat asmaullah pada setiap orang masing-masing. Ada orang tajalliyatnya Ismullah Al-Karim, dia dermawan, suka menyumbang, makanya dia hidup dengan menyumbang. Ada orang dengan menyumbang salah satu dulu susah, mungkin dikerjakan wajib-wajib saja. Itu. Tapi kalau masalah sedekah itu longgar untuk memberikan. Ada orang baca Al-Quran, dia lebih cenderung menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mudarasah, khatam Al-Quran 2 kali sehari dan sebagainya. Tetapi kalau salat susah. Itu sesuai dengan tajalli asmaullah setiap masing-masing setiap individu. Oleh karena itu dikatakan at-turuq ilallahi bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan napas manusia. Setiap orang punya cara masing-masing, berbeda dengan yang lain. Meskipun asasnya sama, ada musabbaat, ada al-asas, ada wajib ruqyah, tetapi setelah menyelesaikan semua ini, murid ini dia hidup dengan Rahman, yang satunya dengan Alim, yang satunya dengan Hakim, yang satunya dengan Allah, yang satunya dengan La ilaha illallah. Itu tergantung kondisi masing-masing dan di mana dia hidup. Oleh karena itu at-turuq ilallahi bi'adadi anfasi khalaik. فمن الصحابة رضي الله عنهم من كان ورده في اليوم 12,000 تسبيحة
وكان فيهم من ورده 30,000 وكان فيهم من ورده 300 ركعة إلى 600 وإلى 1000 ركعة وكل ما نقل في أورادهم من الصلاة 100 ركعة في اليوم والليلة وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليل في التفكر في آيات واحدة يرددها. Jadi itu semua karena sahabat berbeda-beda. Oleh karena itu ashabi kan nujum. Jadi sahabat saya seperti bintang-bintang yang ada di atas. Ayyuhum ihtadaitum. Siapa saja yang kamu jadikan sebagai panutan, yang kamu contohi, ihtadaitun, Anda akan mendapat jalan yang lurus. Karena semua bintang-bintang yang ada di langit itu akan menjadi penerang bagi umat manusia di gelap gulita. Ini rahmat bahwasanya ashabi kanujum ayyum ihtadaitum. Karena amal mereka berbeda-beda. Jadi ada yang salat 1000 rakaat, ada yang 700, ada yang 300, minimal 100. Ada yang khatam Al-Quran sehari semalam, ada 2 kali sehari semalam. Tambah dengan jihad. Ada yang sedekah, ada dan sebagainya. Ada yang tafakur seperti Abi Darda. Jadi Ummu Darda ditanya, "Kaifa kana tafakur Abu Darda?" Ma wirdu Abu Darda, katanya kana wirdu aw yaum tafakkur. Itu tafakkur. Makanya tafakkur ini salah satu arkanut tarik. Jadi kita punya arkanut tarik, ada syekh, ada murid, ada zikir, ada fikir. Jadi antara zikir dengan fikir itu tidak bisa dibedakan. Karena berzikir dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masyru'. Dua tafakkur di alam ini yang ada pada diri juga dianjurkan dan disyariatkan. Oleh karena itu menjalankan antara al-kaun atau kitabul manzur, yaitu alam ini, al-kitabul mastur, yaitu Al-Quran, itu tidak ada yang bertentangan. Karena kitabu al-mastur yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan kitabul manzur yaitu alam ini merupakan af'alullah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Allah tidak ada yang bertentangan dengan perbuatan Allah. Itu perbuatan dengan perkataan Allah tidak ada yang bertentangan. Oleh karena itu para ulama tasawuf itu menggandengkan, menjalankan antara zikir dengan fikir, antara al-kitabul mastur wa al-kitabu al-manzur. Wa minhum man kana qalbuhu mu'alliqan bisyam wa minhum man kana qalbuhu mu'alliqan bi qiyamil lail wa minhum man kana qalbuhu mu'alliqan bil Qur'anil Karim wa minhum man wajada ibadatahu fil jihad fi sabilillah. Min zalika tanawwa'at masyaribu ahlillahi min as-sufiyah wa ikhtalafat taraikuhum fi kayfiyati sulukiha wa fi awradiha. Jadi semua ini akan mempengaruhi, membentuk beraneka ragam masyrab, yakni masyrab sumber atau amalan pada setiap sufi, itu setiap tasawuf. Oleh karena itu Sidi Abi Al-Azaim wa Mujaddid mengatakan iza ja'al imamu, yakni mujaddid dalam tarekat, labuda minal ittiba'i bihi, harus diikuti karena dia yang lebih paham tentang kondisi zaman. Kita sekarang berada di zaman fitnah, zaman penuh musibah, zaman kemalasan, krisis semua sisi, krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis manusia, krisis ilmu dan sebagainya.
Allah akan mengutus seorang mujaddid untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Imam Abdul Aziz mengatakan, kalau mujaddid ini datang, anda mau mengambil tarekat, ikuti mujaddid ini, karena dia lebih paham mengenai perkembangan atau peristiwa yang terjadi zaman sekarang ini. Beda dengan tarekat yang sudah lama. 10 tahun sebelumnya itu menyelesaikan masalah 10 tahun yang lalu. Tetapi dibawa ke zaman sekarang ini mungkin tidak terlalu pas mengatasi kondisi yang ada sekarang ini. Itu. Ini sama kalau kita mengatakan fatwa. Sekarang ini fatwa dari Ifta dikembangkan. Kenapa banyak perubahan dalam masyarakat itu tidak bisa diatasi dengan masalah fikih Syafi'i atau fikih Hanafi dan sebagainya. Tapi harus diatasi dengan fatwa. Karena dunia terbuka. Masalah dari Amerika ke sini, dari seluruh penjuru dunia, itu akan dalam satu detik kelihatan dan mempengaruhi tingkat atau perbuatan manusia. Sehingga kita butuh pendapat yang cocok untuk mengatasi masalah ini, tidak ada dalam buku fikih. Olehnya sekarang itu para fatwa Darul Ifta bukan cuma mengambil Mazhabul Arba'ah, tetapi Mazhabu As-Samaniyah. Bahkan ditambah dengan demikian berbagai Mazhabu At-Tis'in. Jadi 90 mujtahid di dunia, dari sahabat sampai sekarang ada 90 mujtahid, itu dipakai semuanya. Itu. Bahkan kalau ada masalah tidak ada dalam mazhab, itu langsung istinbat dari Al-Quran dan hadis. Juga mujaddid dalam ilmu tasawuf demikian. Itu. Jadi melihat tantangan dan derasnya arus sekarang ini, sehingga mujaddid Sidi Maulana Nuruddin sebagai mujaddid sama sekarang ini melihat itu perubahan-perubahan dalam wirid. Itu. Sehingga dianjurkan kalau mencari wirid, cari yang paling mudah, diamalkan yang sesuai dengan kondisi dan yang paling dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Karena kenapa kondisi sekarang keinginan melemah, kekuatan melemah, kemalasan, banyak kesibukan, semua ini akan mempengaruhi faktor wirid masing-masing. Awradut tariqati syaziliyati wa azkaruha. Na'khudhu ala sabilil misal linata'arraf ala haqiqatil awrad. Ahadu akbar turuki sufiyya al-muntashira fi Misr wal alam al-islami wa hiya tariqatu asy-syadiliyah li sahibiha al-imam Abil Hasan asy-Syadili wa huwa syaikhu tariqati asy-syadiliyati wa ilaiha tarju awraduha wa usuluha. Wa min jumlati awradi tariqati syadiliyah mimma yaltazimuhu al-muridu ar-raghibu fil intisabi laha bima ma yali. Jadi tariqatul syadiliyah sebagai contoh atau salah satu tarekat terbesar yang berkembang. Jadi ada 4 tarekat yang paling besar di dunia. Itu asasnya. Jadi Qadiriyah di Sidi Abi Hasan, di Sidi Abdul Qadir Al-Jailani. Terus kita punya Dusukiyah, Sidi Ibrahim Dusuki. Kita punya Rifaiyah, Sidi Ahmad Rifai. Kita punya tarekat Syaziliyah, Sidi Abi Hasan Syazili. Dikatakan inilah sumber daripada semua tarekat yang ada. Kemudian akan terbentuk cabang-cabang, sehingga sekarang ini lebih 1000 tarekat yang ada. Itu sama dengan fikih. Kita dalam fikih Syafi'i ada namanya fikih Irak, ada fikih Mesr, kemudian berkembang ada Nawawiyah, ada Ibnu Hajar, ada Rafi'iyah, terus Al-Bajuriyah. Artinya ada masalah mengambil pendapatnya Imam Bajuri. Ada masalah fatwa ikut ke Ibnu Hajar atau ikut ke Imam Ramli. Tetapi usulnya semuanya adalah Syafi'iyah. Demikian pula dengan tarekat yang ada sekarang ini. Salah satu tarekat terbesar adalah tarekat Sidi Abi Hasan Asy-Syadzili
radhiyallahu taala anhu. Al-asasu fil azkar wal asasu fi zikri wa ibaratun alil istighfari mi'ata marrah was salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi'ata marrah aidan wa la ilaha illallah mi'ata marrah wa zalika yawmiyan fis subahi wal masa. Jadi kita punya bernamit dalam tarekat Syadziliyah azkar as-sabah wal masa, iaitu zikir atau wirid pagi sore. Jadi kita punya al-asas. Al-asas ini ada istighfar astagfirullah sebanyak 100 kali. Itu dibaca dari pagi, mulai azan subuh sudah bisa dibaca sampai sebelum azan asar. Itu waktu membacanya. Jadi bisa dibaca setelah salat subuh, jam 6, jam 7, jam 12, jam yang jelasnya selesai sebelum azan asar. Kemudian kita punya salawat. Ya, salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Juga dibaca pagi sore. Jadi pagi dari azan subuh sudah bisa dibaca sampai sebelum azan asar. Kemudian kalau masuk waktu sore dari azan asar sampai sebelum azan subuh. Jadi patra waktunya panjang. Kemudian ketika la ilaha illallah juga dibaca sebanyak 100 kali. Itu sama dengan waktunya. Jadi al-asas ini wirid utama dalam tarekat Syadziliyah yang dibaca pagi sore. Itu. Kalau orang-orang dulu punya wirid itu 5 kali sehari semalam. Jadi setiap waktu salat punya wirid. Ada namanya, umpamanya kita melihat wirid Qadiriyah, ada wirid sesudah salat subuh, ada wirid sesudah salat duhur, ada wirid sesudah salat asar, ada wirid sesudah salat maghrib, ada wirid sesudah salat isya. Kondisi seperti ini tidak susah untuk dilakukan kondisi sekarang. Itu. Kenapa orang sekarang sibuk dengan bekerja? Bayangkan saja kalau orang kantoran mau melakukan seperti ini susah. Mahasiswa yang pergi di kuliah itu susah untuk melakukan wirid 5 kali sehari semalam setiap selesai salat wajib. Makanya mutaakhirin ini membuat wirid pagi dengan sore dan waktunya panjang. Itu bisa dicicil-cicil. Kenapa? Sesuai dengan kesibukan dan kelonggaran manusia untuk saat sekarang ini. Itulah kondisi dulu sesuai dengan kondisinya, karena tidak ada HP, tidak ada kendaraan, tidak banyak pekerjaan. Sekarang orang banyak kesibukan. Banyak pekerjaan sehingga diberi kelonggaran. وقد وردت أخبار تبين فضل الاستغفار كحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثيرا وكذلك في فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. Jadi wirid atau amalan para ulama tasawuf itu tidak keluar dari Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan hadis atau madmum dalam Al-Quran dengan hadis. Yang kita kalau dalam istilah fikih itu istimbatul ahkam. Betul tidak ada nas secara lapas mengatakan, tapi min haitsu madmum istimbat itu ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Sehingga Sayyidut Taifah Imamul Junaid mengatakan tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jadi tarekat ini kita ini itu terikat dengan Al-Quran dengan sunnah. Itu. Jadi kenapa kita membaca istighfar 100 kali? Karena sesuai dengan hadis. Tuba liman wajada fi kitabi istighfaran katsira. Dalam hadis lain dikatakan inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah wa fi riwayatin inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yaum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali
Dalam riwayat lain 70 kali, karena 70 ini adalah jumlah banyak paling sedikit, 70. Jadi itulah sebabnya kita membaca istighfar sebanyak 100 kali sesuai dengan ayat dengan hadis. Juga selawat demikian. Pada pertemuan yang lalu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkat derajatnya dengan mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah sendiri kemudian disusul malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu. Kalau tidak ada keutamaan lain selain itu, cukup Allah yang berselawat kepada Nabi. Itu. Semestinya kan dari makhluk itu akan mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis, man shalla alayya salatan wahida sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang baca salawat kepada aku satu kali, Allah akan membalasnya selawat 10 kali. Itu membaca selawat 10 kali. Dan faedah selawat itu banyak sekali. Tentang faedah-faedah selawat, itu menambah rezeki, memudahkan urusan dan sebagainya. Andai kata tidak ada faedah selawat kecuali hadis ini, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bi alaihi asyra, Allah selawat kepadanya. Jadi satu selawat Allah kepada kita itu lebih baik daripada semua amal manusia. Semua amal kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu diterima. Bisa diterima, bisa tidak. Tetapi selawat Allah kepada seseorang itu pasti diterima. Itu. Dan perbandingan antara Allah yang berselawat kepada seseorang hamba dan hamba berselawat kepada Nabi, itu perbedaannya seperti perbedaan antara Allah dengan makhluk. Itu. Bagaimana faedahnya kalau Allah yang berselawat kepada seseorang ketimbang seseorang berselawat kepada Nabi? Itu perbedaannya sama, hanya bedanya antara Allah dengan makhluk. Itu perbedaannya. Sehingga ulama tasawuf sangat optimis dan memelihara bagaimana selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وفضل قول لا إله إلا الله كذلك، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وكل ذلك مما لا يجادل فيه مسلمون. Juga demikian tentang la ilaha illallah, itu banyak faedahnya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu man qala la ilaha illallah mi'ata marrah, itu dakhala jannah. Di sini as'alun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi semua ini kalau mau direnungkan bahwasanya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dengan di akhirat itu dengan wirid-wirid seperti ini. Oleh kerana itu ulama tasawuf adalah ulama yang paling banyak mengamalkan Islam. Karena tidak bercerita tentang teori tetapi langsung pengamalan. Beda kalau kita kembali ke muhaddisin. Muhaddisin banyak menghafal hadis dan sebagainya, tetapi belum tentu diamalkan semua itu. Juga demikian penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran tapi belum tentu diamalkan. Tetapi ulama tasawuf itu langsung ke pengamalan. Itu. Masyru'iyatu zikri bi'adadin muayyanin wa tajriba fit tariq. Amma ta'yinul adadi bi mi'atin fil asas fahuwa amrun la tamna'u minhu syari'atu ibtida'. Haitsu qad nassat al ahadisu ala hadzal adadi fil istighfar wa fi ghairihi.
فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وبخصوص الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100، فقد ذكر الحافظ السخاوي في القول البديع هذا الحديث فقال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها لآخرته 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. أخرجه ابن منده وقال الحافظ أبو موسى المديني إنه حديث غريب حسن. Jadi banyak orang khususnya Salafiyah iktirad kepada ulama tasawuf. Kenapa mesti 100? Kenapa 200? Kenapa 1000? Kenapa 10.000 dan sebagainya? Nabi tidak lakukan dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid bahwasanya tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Itu tidak ada yang keluar dari akurat dengan sunnah, baik secara lafaz maupun secara istinbat. Jadi istighfar 100 kali kan itu warat. Itu. Inilah astagfirullah fil yaumi 100 marrah. Itu dalam hadis Muslim. Juga dalam hadis man shalla alayya salatan 100 marrah itu qudi lahu 100 haja. Jadi akan dimudahkan baginya 100 hajah. Itu sabiin fil akhirah wa 30 fid dunya. Itu yang baca selawat sebanyak 100 kali setiap hari. Itu bagaimana dengan 200, 300 dan seterusnya. Itu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, ya Rasulullah, kam ajalulaka salatan? Kalau masyi'ta, kalau sulusuhu masyi'ta, kalau nisfuhu masyi'ta, kalau kulluhu izan yukfahammuka wa yukfaru dzambuk. Jadi sahabat dia jadikan semua hidupnya adalah salawat. Kalau begitu diampuni dosamu dan dihilangkan semua kesulitan, keluh kesah dan sebagainya. Jadi dari sini para ulama tasawuf akan melakukan wirid dengan jumlah-jumlah tertentu. Itu sama halnya kalau kita selesai salat mafrudah itu tasbih 100 kali. Kalau kurang dari 100 itu faedahnya berkurang, tidak sama kalau kita baca 100. Jadi faedah tertentu adalah ada nilai atau maksud tertentu yang mau dicapai. Tuh. Jika kurang dari jumlah tertentu maka maksud tidak tercapai, atau lebih dari jumlah tertentu maka maksud tidak tercapai. Itu sama dengan sekarang kita baca zikir la ilaha illallah sebanyak 100.000 kali. Itu bisa dibaca 20 hari, 30 hari tergantung kesanggupan. 100.000 ini akan menundukkan yang namanya nafsu ammarah bisu. Jika dia kurang maka sasaran tidak tercapai. Itu. Jadi harus mengikuti jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para masyayikh mursyid itu sendiri. وأهل الطريق يجعلون أمثال هذه الروايات أساسا لشرعية الذكر بعدد معين بالإضافة إلى مستند آخر وهو التجربة التي دليلها الوجود. فالكون صدر عن الله جل جلاله خلقا والشرع الشريف صدر عن الله أمرا. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Jadi riwayat-riwayat seperti ini bahwasanya berzikir dengan jumlah tertentu, itulah yang dipegangi oleh para ulama tasawuf bahwasanya boleh berzikir dengan jumlah tertentu. Seperti kita tasbih 33 kali
Setelah selesai salat, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sama dengan orang kalau pergi umrah. Itu. Jadi ada jumlah tertentu yang ingin dicapai. Sama dengan ketika Sayyidatina Fatimah mengeluh bahwa saya mau khadimah, pembantu di rumah tangga, saya capek kerja ini dan sebagainya, membersihkan ini dan sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, ala u'allimuka ini zikir, kalau kamu baca itu sama dengan kamu punya pembantu, bahkan lebih dari itu. Tazkurullah qablal yaum, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada khadimah. Jadi kalau mau kuat bekerja, itu baca zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada khadimah. Makanya Sayyidati Fatimah diamalkan wirid ini. Jadi harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena jumlah tertentu akan mengantar kepada faedah-faedah tertentu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya selain nas, Al-Quran dengan hadis, ada juga yang namanya tajribah. Jadi tajribah ini penting. Tajribah itu kan wujud, artinya dia ada pengalaman. Karena tajribah ini berdasarkan hukum alam, hukum kaun. Gitu. Betul tidak disebutkan di dalam hadis dengan Al-Quran bahwasanya pokoknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ini orang sudah mengalami, sudah terjadi bahwasanya tidak pernah meleset 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tidak bisa kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita percaya. Ini tajribah. Sama dengan wirid-wirid. Jadi seorang ulama tasawuf mengamalkan wirid ini sekian jumlahnya, terus dia mendapatkan hasil seperti ini. Itu tajribah. Berdasarkan tajribah hukum kaum, hukum alam. Di sini sangat penting bahwasanya antara Kitabullahi al-Mastur, yaitu Al-Quran, wa Kitabullahi al-Manzur, yaitu alam ini, itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat ini namanya Kitabullahi al-Mastur, namanya Amr. Kemudian alam ini Kitabullahi al-Manzur, namanya Khalq, ciptaan Allah. Jadi antara Amr dan Khalq tidak ada yang bertentangan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan, ala lahul khalqu wal amr. Ruh dari Amr. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri Rabbi. Bukan maksudnya ini ruh itu urusan Tuhan, tidak boleh orang berbicara masalah ruh. Bukan, tapi ruh ini dari alamul amr, sama dengan syariat, sama dengan Al-Quran dari amr. Yakni dari amr, bukan ciptaan, bukan sesuatu yang hadis. Manusia alam ini terus pompo, itu namanya khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan laut, bumi dan sebagainya, itu namanya khalq. Tapi amr itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bertentangan antara amrullah Subhanahu wa Ta'ala dengan khalqullah, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالصوفية لاحظوا الاتساق فيما بين ما خلقه الله وهو الكون المسمى بالكتاب المنزور وما أنزله جل في إله وهو المسمى الكتاب المستور وعملوا على الاستعانة بهذه الحقائق الكونية ومنها الذكر بعدد معين في الطريق إلى الله.
ولا تعارض بين ما خلقه الله وبين ما أنزله ومن ناحية أخرى لم يرد ما ينهى عن ذلك العدد أو غيره بل الأدلة العامة استحباب كثرة الذكر. Jadi di sini tidak ada yang bertentangan antara alamul amr wa alamul khalq. Jadi alamul khalq ini ibarat antajalliyat asma'illahil husna subhanahu wa ta'ala. Jadi asma'ullahil husna dari Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah dari Allah. Asma'ullahil husna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antara sifat Allah, nama-nama Allah tidak bertentangan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ciptaannya. Oleh karena itu, khususnya di zaman sekarang ini, yang namanya tajribah atau kitabul lail manzur sangat penting. Itu. Jadi Imam Fakhrur Razi yang hidup tahun 606 menyebutkan dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahwasanya al-mughayyabat ada ilmu gaib atau mafatihul gaib. Di antaranya la ya'lamu ma fil arham. Jadi tidak ada orang yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Itu semua tafsir seperti itu dijelaskan seperti itu. Termasuk bayi yang ada di dalam rahim. Pada saat itu tahun 600-an karena belum ditemukan alat yang canggih untuk mendeteksi apa yang ada di dalam rahim laki-laki atau perempuan. Nah, untuk sekarang ini semuanya sudah ditemukan. Bahkan sebelum perempuan hamil itu ketahuan ini laki-laki, ini perempuan. Ini namanya tajribah. Ilmu seperti ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apa yang disampaikan Imam Fakhrur Razi dulu itu di zamannya tidak ada alat canggih. Itu berlaku di zamannya. Tetapi sekarang mengalami perubahan bahwasanya orang bisa mengetahui apa yang ada di dalam rahim berdasarkan ilmu teknologi, berdasarkan ilmu tajribah. Dan itu tidak ada orang yang bisa mengingkari. Kalau Anda ke dokter, oh ini laki-laki, ini perempuan. Ini namanya perubahan dari masa ke masa. Jadi ada namanya Miman ista'sarallahu ta'ala bilmihi. Ada dulu yang Allah rahasiakan. Tetapi rahasia ini akan menjadi lumrah, akan menjadi umum sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Itu banyak terjadi sekarang. Hal seperti ini mengatakan bahwasanya ilmu atau alamul amr tidak bertentangan dengan alamul khalq. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting untuk kita pelajari saat sekarang ini, di mana perkembangan zaman terbuka dan para penemuan ilmuwan sudah menjelajahi berbagai macam penemuan-penemuan sehingga kalau hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dengan hadis, itu bisa diperpegangi. Apalagi kalau sudah hal yang berulang-ulang, sudah menjadi tajribah. Wa qallul kasrati indal arabi 70. Walidhalika faqad ikhtirat al-mi'ata liqauniha muwafiqatan lima jaa fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama marra fil istighfar. Jadi seperti yang kita jelaskan bahwasanya kasrah banyak paling sedikit dalam bahasa Arab 70. Oleh karena itu 70 ini sering dipakai. In tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirullahu lahum. Jadi jumlah 70 ini adalah jumlah atau angka paling sedikit untuk menunjukkan banyak. Jadi angka 100 yang dipilih oleh ulama tasawuf karena itu jumlah yang terdapat dalam hadis. Jadi
Kalau dalam Al-Quran, uzkurullah zikran katsira, itu terbuka jumlah yang banyak. Datang hadis menjelaskan boleh 70, boleh 100 dan seterusnya. ولمعنى الكسرة التي أمر بها في الآية الكريمة السابقة ولأمر آخر هو التجربة التي حصلت من العباد والصالحين جيلا بعد جيل ووجدوا أن في تعيين العدد مؤونة على المداومة التي هي مقصد شرعي وأن ثمرة العبادة تحصل بالالتزام بهذا الذكر مقرونا بهذا العدد فوافق عملهم مقصد الشرع ومراده. Jadi di samping ada nas dari Al-Quran dengan hadis, juga tajriba pengalaman para ulama-ulama tasawuf dan mengamalkan wirid-wirid tertentu dengan jumlah tertentu, itu sesuai dengan maksud syariat. Sesuai dengan maksud syariat, itu tidak ada yang bertentangan, sehingga antara amrullah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran, juga dijelaskan dalam hadis, itu sesuai dengan kitabul manzur, yaitu tajriba para orang-orang saleh, para ubat dalam mengamalkan jumlah tertentu. Jadi ketika mengamalkan umpamanya istighfar 100 kali, dia menemukan di dalam dirinya ketenangan dan hal-hal yang dia tidak dapatkan kalau istighfar sebanyak 10 kali atau 50 kali. Baca selawat 100 kali juga demikian. Itu. Meskipun ada hadis menunjukkan itu faedahnya di akhirat, itu as'alin nasu bi syafaati yaumal qiyamati, itu maka la ilaha illallah mi'ata marrah. المصبعات الخضرية المصبعات العشر. ثم أضاف مشايخ الشاذلية ما يسمى بالمصبعات الخضرية أو المصبعات العشر، إذ هي عبارة عن عشرة من السور والأذكار والأدعية، كل منها تقرأ 7 مرات على هذا الترتيب: سورة الفاتحة، ثم سورة الناس، ثم سورة الفلق، ثم سورة الإخلاص، ثم سورة الكافرون، ثم آيات الكرسي، ثم الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيرة الإبراهيمية، ثم يستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، ثم يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين بصيغة: اللهم افعل بي وبهم آجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. Jadi yang kedua setelah al-asas, itu dalam wirid tarikat Syadziliyah ada namanya al-musabba'at. Di musabba'at ini 10 bacaan masing-masing dibaca 7, yang terdiri dari Al-Quran, doa-doa, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-musabba'at ini itu diterima oleh Sidi Ibrahim At-Taimi dari Sayyidina Hidr alaihissalam, dan ini diamalkan oleh kebanyakan turuk, baik tarekat khalwatiyah maupun tarekat-tarekat yang lain. Itu mengamalkan musabba'at ini karena punya faedah yang sangat banyak dan luar biasa, serta dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang membacanya. Itu musabba'at, itu dibaca juga pagi sore. Jadi kalau pagi dari mulai azan subuh sudah bisa dibaca sampai sebelum terbit matahari, sebelum syuruk. Kemudian kalau sore dari azan asar bisa dibaca sampai sebelum azan maghrib. Jadi waktunya singkat. Oleh karena itu musabba'at ini kalau waktunya sempit maka dia didahulukan daripada al-asas. Asas waktunya panjang. Kalau musabba'at ini waktunya singkat. Kalau orang bangun
subuh terlambat, jadi sisa waktu tinggal 15 menit. Wudu bersih-bersih 10 menit, salat, terus setelah itu langsung baca musabbaat. Al-asas bisa dibaca kemudian. Jadi ini 10 bacaan masing-masing dibaca 7 kali. Ada Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan seterusnya. Wasumiyat bil Khadiriyah nisbatan ila al-Khidir alaihi salam. Haitsu warada an ba'dis salihina annahu talaqqaha minhu. Fa fi Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali ma nassahu. Wa in qara'a al-musabba'at al-ashar allati ahdaha al-Khidir alaihi salam ila Ibrahim at-Taimi rahimahullahu wa wasahu ay yaqulaha qudwatan wa ashiyatan faqad istakmalahu al-fadlu wa jama'a lahu zalika fadilatu jumlatul adiya'il mazkurah. Jadi di sini Sayyidina Haidar itu mentalkirkan kepada Sidi Ibrahim At-Taimi tentang musabbaat ini. Jadi siapa yang membaca musabbaat ini itu berarti dia memperoleh faedah dari zikir-zikir yang banyak, memudahkan urusan, terus terhindar dari dengki, dari hasad, terus musibah atau bencana yang menimpa pada zaman ini itu bisa menjadi penawar atau benteng baginya jika membaca al-musabbaat ini. Kalau istilahnya guru kita Kiai Ahmad Dahlan mengatakan al-musabbaat ini 77, artinya 77 pitu-pitu. 77 artinya 77. Itu bahasa beliau 77. Sesuai pengalaman beliau bahwasanya ketika mengamalkan musabbaat ini 77 artinya semua pekerjaannya itu jadi semuanya. Urusannya dimudahkan, keinginannya dikabulkan, hajatnya dikabulkan, dan seterusnya, sehingga itu dia senantiasa membaca musabbaat ini pagi dengan sore. Yang dia istilahkan musabbaat 77. الوظيفة الزروكية. ومما اختاره أيضا مشايخ الطريقة الشاذلية مجموعة من الأدعياء والأذكار سميت سفينة النجاة إلى من إلى الله الالتجاء، وكذلك اشتهرت بالزروكية لأن الذي قد جمع هذه الأذكار واختارها للتعبد هو الإمام العارف بالله سيدي أحمد الزروق أحق أئمة الشاذلية ahadu a'immati syadiliyah radhiyallahu anhu. Jadi yang ketiga al-wazifah az-zarrukiyah. Jadi setelah al-asas, al-musabbaat, ada al-wazifah az-zarrukiyah. Wazifah az-zarrukiyah ini ibarat dari ada ayat, terus ada hadis dan doa-doa. Yang membaca wazifah az-zarrukiyah ini rata-rata sudah dihafal karena ayat-ayat doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa dari salihin. Jadi dikatakan yang mengamalkan wazifah az-zarrukiyah ini itu urusannya dimudahkan untuk mencapai kesuksesan, untuk menghadapi hidup ini dengan mudah dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan judulnya al-wazifatus zarrukiyah liman ilallahil taja, atau disebut dengan safinatun najah. Jadi jika Anda ingin selamat dalam mengarungi hidup ini, silakan baca wazifah zarrukiyah. Makanya Imam Sidi Ahmad Zarruq ketika selesai menulis wazifah ini mimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan hadhihi wazifatuka wa ashabuk. Jadi ini wazifah bacaan wiridmu beserta ashabik, orang-orang yang mengikutimu. Ini semacam musyarah
busyra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wazifah Ruqyah ini akan mendapat dan disambut oleh umat Islam. Sehingga wazifah Ruqyah ini meskipun dibuat oleh Imam Zarruq, salah satu Imam Syadziliyah, tetapi diamalkan di tarekat-tarekat yang lain juga. Bukan hanya menjadi wirid Syadziliyah, tetapi juga jadi wirid tarekat-tarekat yang lain. Wal wazifatu zarruqiyatu kulluha majmu'atun min ahadisi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Summa adhafa laha Syekh al-Kharubi tilmizu Sayyidi Ahmad Zarruq ibaratun ukhra ma'khuzatun mimma tarakahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil mirasin nabawi. Jadi wazifah Ruqyah itu sampai kepada istighfar 100 kali. Jadi di antara wazifah Ruqyah ini itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim Allahu la ilaha, sampai kepada istighfar 100 kali, berhenti di situ. Setelah itu Syekh Al-Kharnubi, murid daripada Syekh Ahmad Zarruq, itu menambahkan beberapa wirid dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai dari asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu sampai yang terakhir itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tambahan dari Sidi Ahmad Sidi Al-Kharnubi. وقد كتب لهذه الوظيفة الزرقية القبول من سائر طرق الصوفية ونشرها العلماء والصالحون والعباد. وقد ورد عن سيد أحمد بن زروق في فضل هذه الوظيفة ما نقله عنه شراه الوظيفة، ومن ذلك هي وظيفة النجاة والسرور وفتح الهداية والتيسير في الأمور، بل وظيفة الفوز والنجاة وحزب البر والبركات واتباع وحزب البر والبركات واتباع السنة في أذكار العشي والغداء. Jadi itu yang dinukilkan mengenai ulama yang mensyarat tentang wazifah Ruqyah, bahwasanya wazifah Ruqyah ini adalah untuk surur. Jika ada orang yang sering bersedih dan sebagainya, silakan dibaca wazifah Ruqyah. Untuk memudahkan urusan, silakan dibaca. Untuk memperoleh banyak berkah, itu bisa ditemukan di wazifah Ruqyah. Fathul Hidayat itu bagi yang membaca wazifah Ruqyah. Itu diantara faedah daripada membaca Ruqyah itu sendiri. Namun yang paling penting dalam dunia tarekat bukan itu yang dicari, tetapi ketika membaca wirid itu ada silsilah nuraniyah dari umpamanya kita dalam Syadziliyah, yaitu dari Sidi Nuruddin Dr. Ajumah Hafizahullah Ta'ala ke Sidi Abdullah Al-Gumari, sampai seterusnya Abil Abbas Al-Mursi, Sidi Abi Hasan Syashidi, Sidi Abdul Salam bin Masyish, sampai kepada Sidina Maulana Imam Ali Karamallahu Wajhah, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nurnya bersambung terus menerus ketika membaca wirid ini. Jadi wirid yang dibaca itu nur senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi dan kepada masyayikh sampai kepada kita. Sehingga dikatakan kalau mata rantai ini awalnya bergerak, maka ujungnya juga bergerak. Mata rantai seperti itu. Mata rantai kalau satu bergerak, semuanya bergerak. Itu. Jadi kalau di atas mendapat madat, berkah, itu akan sampai kepada yang terakhir.
yang terakhir mendapat berkah atau madat dari yang di atas. Itulah pentingnya mengamalkan wirid atau azkar dalam kehidupan sehari-hari. وقد قيل إن الشيخ رحمه الله لما جمعها رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له هذه وظيفتك ووظيفة أصحابك فهي رؤيا مبشرة بقبول الوظيفة الزروكية. فالطريق الشاذلي يرتسم بهذه الخطوات الثلاث: الأساس والمسبعات والوظيفة الزروكية. فهذا برنامج الذكر اليومي. Ini adalah barnamij zikir harian. Jadi yang mau hidup dengan wirid khusus, yang masuk dalam tarekat atau rumah Syadziliyah akan melaksanakan 3 wirid ini: al-asas, musab'at dan wazifah az-zarukiyah. Jadi semestinya setiap orang punya wirid harian, yaitu sesuai dengan hadis Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Biar sedikit, yang penting terus menerus. Yang orang tasawuf istilahkan dengan wirid. Wirid ini tidak boleh ditinggalkan. Itu karena kalau ditinggalkan madat, berkah, ilmu, nur akan terputus dan bersambung ketika wirid ini dibaca lagi. وقت الورد اليومي. هذه الأوراد يلتزم بها المريد مرة في الصباح ومرة في المساء. الصباح ينتهي مع آذان الظهر، أي أن ورد الصباح يبدأ من آذان الفجر إلى الظهر، والمساء يبدأ عند الأرض عند المغرب عند آذان الظهر من آذان الظهر. وورد المساء يكون من بعد أذان العصر وقبل غروب الشمس، أي إلى أذان المغرب، ويمتد كذلك إلى الفجر. ومن الأذكار ما يشترط. Jadi waktu membaca wirid. Jadi dalam orang Arab, jadi waktu pagi itu dari pagi sampai duhur. Itu waktu pagi, dari pagi fajar sampai duhur itu waktu pagi. Kemudian waktu sore mulai setelah duhur sampai sebelum maghrib, itu waktu sore. Kemudian masuk waktu malam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penemuan bahwasanya waktu pagi itu mulai dari pagi sampai sore, sampai asar. Itu masuk waktu pagi. Kemudian yang namanya sore dari setelah asar sampai sebelum subuh. Makanya waktu terbagi dua, ada pagi, ada sore. Itu. Kalau yang aslinya yang namanya pagi dari fajar sampai duhur itu waktu pagi. Kemudian dari duhur sampai asar itu waktu sore. Kemudian dari maghrib sampai sebelum subuh itu namanya waktu malam. Namun ulama melihat perkembangan seperti ini, jadi untuk memberikan kelonggaran kepada para muridin yang mengamalkan wirid, itu dikasih kelonggaran dari salat fajar bukan cuma sampai itu, tapi sampai sebelum asar. Sebelum asar itu waktu pagi, dan waktu sore dari setelah azan asar sampai sebelum azan subuh itu masuk waktu sore. Semua ini mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi dan keadaan murid itu sendiri. ورد المساء يكون من بعد أذان العصر وقبل غروب الشمس، أي إلى أذان المغرب، ويمتد ذلك إلى الفجر. ومن الأذكار ما يشترط فيه أن يكون قبل الشروق أو قبل الغروب، كما هو الحال في المسابعات. وكل هذا يعرف
من قبل الشيخ في الطريق، فلكل شيخ نظر واختيار في الطريق مبناه التلقي والتجربة والإلهام على نحو يتفق مع عموم الشريعة ومقاصد العبادة فيها. Jadi tiga wirid ini al asas dengan wazifah saruqiyah itu waktunya sama dari azan subuh sampai sebelum azan asar. Kemudian asar, setelah dari azan asar sampai sebelum azan subuh itu waktunya asar dengan wazifah. Kalau musabbahat itu waktunya singkat, dari begitu azan subuh sudah bisa dibaca sampai sebelum terbit matahari. Kalau sore azan asar sampai sebelum azan maghrib, waktunya singkat. Jadi semua ini perbedaan ini sesuai dengan ikhtiar pilihan para masyayikh itu sendiri, dan semua wirid-wirid ini tidak boleh diamalkan, harus melalui talqin, didengar langsung, ucapan langsung dari mursyid tarekat itu sendiri. Oleh karena itu wirid atau zikir dalam dunia tarekat tidak boleh diamalkan, karena ini bergantung kepada izin. Jadi tidak boleh mengamalkan wirid tarekat tanpa izin kepada mursyid itu sendiri. Kenapa? Muatannya berat. Jadi muatannya berat. Kalau orang biasa itu tidak bisa memikul nur yang ada dalam wirid ini, tidak bisa dipikul. Itu harus ada kunci. Harus ada kunci untuk membuka pintu ini supaya hati ini mempunyai kekuatan untuk memikul nur yang ada dalam wirid tarekat. Itulah izin dari syekh. Kalau tidak, banyak orang mengamalkan wirid tarekat yang terjadi imma gila atau kemasukan jin. Itu. Jadi itu selesai tentang wirid atau barnamij yaumi dalam tarekat Syadziliyah. Al-asas, al-musabbahat, dan wazifah az-zaruqiyah serta waktu membacanya. Baca sedikit lagi. Itu sekarang kita masuk azkar al-laili atau az-zikru bil asma. Azkarul laili az-zikru bil asma. ثم تأتى مرحلة أخرى في الطريق وهي أذكار الليل، وهي التي تكون من بعد أذان المغرب إلى فجر اليوم الجديد، وهي ذكر بالأسماء الحسنى. فيبدأ المريد بالذكر بالأسماء الأصول، وهو 7 كل منها 100,000 مرة، وكلما انتهى من اسم من السبعة استأذن شيخه في الانتقال إلى ما يليه. Jadi azkar al-lail. Jadi setelah menyelesaikan syarut tamhid 1 bulan penuh, al-asas, musabbahat, dan wazifah saruqiyah itu dibaca selama sebulan penuh. Itu tidak boleh putus. Kalau putus berarti mengulang. Sampai ketika selesai syarut tamhid ini sebulan pertama, pindah ke wirid malam. Wirid malam yang kita kenal dengan zikir Asmaul Husna. Zikir dengan Asmaul Husna ada al-usul, ada al-furu. Jadi usul ini itulah asas zikir yang dilakukan oleh setiap tarekat masing-masing. Semua sepakat ada 7. Karena 7 inilah yang mencakup semua Asmaul Husna termuat dalam 7 usul ini. Namun mereka berbeda dalam tertib susunannya sesuai dengan ijtihad masing-masing.
Jadi Asmaul Usul ini dibaca sebanyak 100.000 kali. Jadi kalau dulu dibaca 70.000 kali. Namun para masyayikh melihat dengan seiring perkembangan zaman, melemahnya kekuatan, banyaknya kesibukan, terus kemaksiatan, dosa dan sebagainya itu berpengaruh bahwa 70.000 ini tidak cukup untuk berpindah dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah. Makanya ditambah menjadi 100.000. Itu sesuai dengan pengalaman tajribah. Ketika 70.000 ini diamalkan awal-awal, ketika Sidi Luka di Al-Jailani, Sidi Hasan Syadzili, itu ada hasil. Diamalkan 70.000 ada hasil. Tetapi lambat laun, sesuai dengan perkembangan zaman, kesibukan manusia, bahwa manusia tidak terlalu banyak khusyuk, 70.000 ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak bisa memindahkan seseorang dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah. Sehingga para masyayikh menambahkan sesuai dengan pengalaman menjadi 100.000. Sehingga setiap asma ini dibaca 100.000, 7 asma yang asasi untuk berpindah melalui 7 tingkatan nafsu. Dari nafsul ammarah, itu terus ada nafsul lawamah, ada mulhmah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Sehingga 7 asas asma ini akan memindahkan seseorang dari nafsu ke nafsu yang lain. وهذه السبعة تبدأ بلا إله إلا الله ثم بعد أن ينتهي يردد الله ثم هو ثم حي ثم قيوم ثم حق ثم قهار. هذا ترتيب معين ولكنه ليس متفق عليه بين كل الطريق، بل يقدم كل شيخ ويؤخر بحسب معلوماته وحسب فتح الله له في هذه المعاني وهذه العلاقات. Jadi 7 asas ini, yang pertama la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, hayyun, qayyum, haqqun, qahar. Jadi 7 asmaullahil husna ini mencakup semua asmaullahil husna yang terdapat dalam hadis Tirmizi 99. Dan asmaullahil husna yang terdapat dalam hadis ini. Itulah sebabnya disebut dengan usul, karena mencakup, mewakili semua asmaullahil husna yang lain. Setiap isim dibaca sebanyak 100.000 kali. Jadi baca malam mulai dari azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Itu waktu membacanya. Itu dibaca sebanyak 3.000 atau 4.000 atau 5.000, 6.000, 7.000 sampai 10.000. Tidak boleh lebih dari 10.000. Sesuai dengan kesanggupan, ada yang baca 3.000, ada 4.000. Mungkin ada yang kurang, ada 2.000, ada 1.000. Yang jelas tidak boleh terputus. Itu sampai mencapai jumlah 100.000. Jadi setiap malam ditambah. Malam ini 3.000, besok 3.000, lusa 3.000, 9.000, sampai mencapai angka 100.000. Kemudian pindah ke isim lafaz Allah, juga demikian dibaca sebanyak 100.000. Ini akan mengatur perpindahan. Jadi nafsul ammarah bisu yang senantiasa menyuruh seseorang untuk berbuat jahat, itu ditangani langsung oleh la ilaha illallah. Jadi jika ingin berpindah dari nafsul ammarah, nafsu ke mulhamah, itu banyak baca la ilaha illallah sebanyak 100.000. Itu. Jadi la ilaha illallah ini sesuai dengan pengalaman tajrib para ulama tasawuf, akan itu memindahkan dari nafsul ammarah ke nafsul mulhamah. Setelah naik ke nafsul mulhamah, ke nafsul lawamah, itu dibaca Allah. Itu. Jadi nafsu lawamah ini dia sudah meninggalkan nafsul ammarah, tetapi masih ada sisa-sisa atau sifat-sifat nafsul ammarah.
olehnya itu dibersihkan dengan Allah. Setelah selesai dari Allah, pindah ke untuk ke nafsu mulhama. Terus dari nafsu mulhama pindah ke nafsu mutmainnah, itu nafsu hayy. Kemudian nafsu radiyah, itu dibaca dengan qayyum. Kemudian nafsu mardiyah itu hak, sampai kepada nafsu al-kamilah, baca al-qahar. Jadi ini 7 usul yang dibaca sebanyak 100.000 kali, dibaca di waktu malam untuk hubungannya dengan nafsu. Itu dari nafsu al-ammarah sampai ke nafsu al-kamilah. Jika orang sudah sampai ke nafsu al-kamilah, maka dia sudah bebas dan tenang dari jebakan hawa nafsu. Itulah barnamij al-usul as-sab'ah yang dibaca di waktu malam atau wirid Asmaullahil Husna. ويرى بعض الصوفية أن معاني وأسرار الأسماء كلها تلتقي في هذه الأسماء السبعة، وبها يكون علاج جميع النفوس، حيث يتوافق كل اسم منها مع مرتبة من مراتب النفس السبع. وسيأتي تفصيل الكلام عن مراتب النفس وعلاقتها بالأسماء الحسنى. Jadi itu semua zikir ini punya rahasia dan akan menjadi obat untuk mengatasi nafsu tersebut. Itu karena dalam tasawuf musuh bebuyutan atau musuh utama adalah nafsu. Betul kita mempunyai 4 musuh. Ada nafsu, ada syaitan, ada orang munafik, ada orang kafir, tapi yang paling berbahaya adalah nafsu. Karena syaitan tidak bisa berkutip kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu. Olehnya itu kata Sidi Ibnu Athaillah Sakandari, aslu kullu maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-rida anin nafs. Itu reda dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Wa aslu kullu ta'atin wa iffatin wa yaqaza adamu rida anka anha. Jadi tidak rela dengan hawa nafsu. Sehingga Nabi mengatakan jihadul akbar. Nafsu ini merupakan jihadul akbar. Itulah barnamij amalia yang ingin berpindah atau melewati fase 7 nafsu. Itu melalui 7 Asmaullahil Husna. ثم بعد الانتهاء من الأسماء الأصول ينتقل المريد بتلقين من شيخه إلى الأسماء الفروع، وهي واحد عزيز، مهيمن، وهاب، باسط، ودود، يردد كل اسم منها 100,000 مرة، وبعد أن ينتهي ينتقل إلى الاسم التالي له. Juga demikian setelah selesai Asmaul Usul ini sab'ah, pindah ke Asmaul Furu as-sittah. Jadi Asmaul Furu ini merupakan pelengkap daripada Asmaul Usul. Karena terkadang murid ketika mengamalkan usul ini tidak konsentrasi penuh dan tidak mendapatkan hasil yang semestinya karena kelalaian murid itu sendiri. Oleh karena itu kekurangan yang wajib ini dilengkapi dengan furu sittah, yaitu wahid, aziz, muhaim, wahab, basit, wadud. Sama saja. Kenapa salat sunat dianjurkan, salat qabliyah dan ba'diyah? Karena salat sunat qabliyah sebelum anda salat fardu, ketika anda salat sunat itu ada mukaddimah untuk khusyuk, itu ada mukaddimah, sehingga ketika salat sunat qabliyah itu mukaddimah untuk melakukan salat fardu supaya bisa khusyuk. Kalau kita salat duhur umpamanya tidak khusyuk, banyak kekurangan, maka kekurangan ini bisa ditanggulangi dengan salat sunat ba'diyah. Oleh karena itu itulah sebabnya kita salat sunat setelah salat duhur.
untuk menutupi kekurangan yang kita lakukan dalam wajib tersebut. Sama dengan usul sab'ah, banyak muridin tidak mendapatkan hasil yang semestinya karena kelalaian atau kekhilafan yang mereka lakukan, sehingga bisa dilengkapi dengan furu atau sunnah yang 6 tersebut. ثم ينتقل لترديد الأسماء الحسنى الواردة في حديث الترمذي وهي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر كل يوم اسم 5,000 مرة. ثم بعد ذلك نشتغل بلفظ الجلالة الله أو بما يفيد الله علينا ويوجهنا إليه أو نجد قلبنا عنده. وهذه هي الملامح الأساسية للأذكار والأوراد للطريقة الشاذلية. Kemudian setelah selesai usul wal furu, asul sab'ah wal furu sittah, masuk zikir yang terakhir, yaitu Asmaul Husna 99 yang terdapat dalam hadis Imam Tirmizi, yaitu Allahur Rahmanur Rahim Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai seterusnya. Ini dibaca di waktu malam, sama dengan waktu mulai dari azan maghrib sampai sebelum fajar. Itu tiap malam baca 5.000. 5.000, baca la ilaha illallah 5.000. Besoknya baca Ar-Rahman Allah 5.000, besoknya Ar-Rahman 5.000, Ar-Rahim 5.000, sampai selesai 99 Asmaullahil Husna. Dengan demikian selesailah wirid dalam tarekat Syadziliyah. Kemudian kembali membaca lafaz Allah di setiap waktu, atau sesuai dengan kecenderungan hati murid masing-masing. Di saat membaca Asmaul Husna ini, mungkin seorang murid menemukan bahwasanya dia lebih condong atau hatinya lebih condong kepada membaca banyak alim, karena tajalli alim ini ada pada orang ini, sehingga orang tersebut akan menjadi ilmuwan besar ketika mengamalkan alim. Jika Allah mengangkat seseorang yang menjadi dermawan, maka tajalli ismu Al-Karim kepada orang ini, sehingga orang ini akan menjadi wiridnya adalah Karim, ya Karim, dan seterusnya. Ya Hakim, bagi orang yang diberi hikmah. Itu semua sesuai apa yang dilihat oleh Syekh Mursyid itu sendiri pada murid ini, bahwa murid ini cocok dengan wirid ini, murid ini si fulan cocok dengan wirid ini, si fulan cocok dengan wirid ini. Itulah yang diamalkan selama hidupnya. Itu. Jadi selesainya barnamij dalam tarekat Syadziliyah. Ini kalau kita tempuh mulai dari syarut tamhid, terus la ilaha illallah kita baca 100.000, Asmaul Usul yang 7 ini. Kalau kita baca 3.000 per malam, 4.000 dan sebagainya, 5.000, maka setiap isim selesai 20 hari. Furu usul, kemudian Asmaul Husna 99 itu selesai dalam setahun. Jadi patra mujahadah selama setahun, kalau kita konsisten dengan jumlah angka 3.000. Ini jumlah yang sangat cepat. Jika dibandingkan orang-orang dulu masuk dalam dunia tarekat, itu 40 tahun baru selesai. Itu pun ada namanya al-fana ma syekh. Jadi terus menerus bersama dengan syekh. 40 tahun itu. Jadi sekarang ini dimudahkan, itu sehingga barnamij tarekat Syadziliyah yang dipilih sendiri langsung oleh Sidi Maulana Nuruddin, patra jihad selama setahun. Selama setahun ini jumlah yang begitu singkat dan cepat kalau seorang murid konsisten dalam mengamalkan wirid tersebut. Tetapi kalau tidak, dia bisa 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan kesanggupan dan kesiapan waktu masing-masing. Itulah barnamij wirid dalam tarekat Syadziliyah, dan setiap tarekat punya wirid
dan barnamij waktu membaca yang berbeda-beda. Dari sini kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, mau dikurangi, silahkan.